Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ormale On Air, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, saya Muhammad Helmiaya dari Kominfonya BEM Upgris. Di sini kita udah kedatangan mas-mas dari BEM FPI PSKR. Boleh silakan disapa mas teman-teman dan gue perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Ilyas Kevin Madi selaku Ketua Umum BEM FPI PSKR yang sudah menjabat dalam periode kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Galang Yusuf Pujianto. Saya dari Prodi PJKR. Saya di sini sebagai Wakil Ketua BEM FPI PSKR. Nah, ini udah dapat tingginya BEM FPI PSKR. Jadi mungkin dari BEM FPI PSKR sendiri itu ada program kerja apa yang sedang ditempuh gitu di sekarang ini gitu. Oke, sebelumnya kami akan mengenalkan ada berapa itu program kerja yang ada di BEM FPKR. BEM FPKR memiliki 15 proker dan 4 agenda. Dan yang sedang terlaksana sampai saat ini ada 7 program kerja dan yang belum ada 8. Nah, untuk bulan terakhir ini yang akan kami lakukan adalah satu program kerja yaitu dialog trilogi. Oh, dialog trilogi. Itu kalau boleh tahu tuh semacam gimana, Mas? Nah, baik, dialog trilogi ini baru ada di tahun ini dalam periode ini, yaitu ada proker baru di mana kita akan mengumpulkan salah satu dari 4 temawa dan beberapa mahasiswa yang nantinya kita akan serap aspirasi dalam kata tanda kutip yaitu sarasehan. Oh, seperti itu. Ini program kerja baru, berarti inovasi dari yang lalu-lalu seperti itu. Nah, tadi kan ada 7 yang sudah terlaksana toh. Itu dari 7 itu yang sekiranya menurut Mas ini secara pelaksanaan yang bagus sekali dari Mas gimana? Apa kira-kira? Oke. Kalau dari 7 itu yang paling bagus sebenarnya saya di sini sebagai ibaratnya udah dari BEM beberapa periode yang lalu itu sebenarnya udah bagus semua Mas dari peningkatan periode sebelumnya. Cuman di sini saya mau highlight di porseni karena porseni kali ini sedikit banget minim evaluasi. Jadi di sini porseni kali ini bisa dibilang sukses gitu. Minim evaluasi maksudnya gimana itu? Jadi kayak masalah-masalah yang tahun lalu yang sudah dievaluasi tahun lalu itu tahun ini alhamdulillah teratasi semua. Oh, gitu. Berarti mungkin ada evaluasi tapi ya cuma sedikit seperti ya, itu. Evaluasi yang wajar lah masih minor kayak gitu. Porseni itu baru kemarin di tanggal berapa tahun kemarin? Ya, ke porseni itu di tanggal 16 sampai 19. Penutupannya di 20. Baru kemarin berarti ya? Iya, baru kemarin. Terus cabang lomba yang di porseni itu apa aja? Jadi cabangnya itu ada 4 cabang olahraga dan juga 3 cabang seni. Olahraganya di bulu tangkis, futsal, tarik tambang, pes, dan juga kalau di cabang seni ada videografi, puisi, dan juga satu lagi itu solo vokal. Itu yang paling banyak peminatnya untuk di Fakultas PIPSKR sendiri itu apa dari situ? Yang paling banyak minatnya itu yang pasti tarik tambang kalau di olahraga dan juga pes. Karena kalau di bulu tangkis dan futsal itu kebanyakan malah di PJKR. Tapi kalau tarik tambang dan juga pes itu semua prodi maksudnya andil, maksudnya kelihatan semua. Kalau di futsal sama ini kan hanya PJKR gitu. Oh iya benar. Informasi ya teman-teman, FPI PSKR itu berapa prodi di dalamnya Mas? 3 prodi. Apa aja itu? Yang terdiri pendidikan PPKN, pendidikan ekonomi, dan pendidikan PJKR. Betul teman-teman, jadi FPI PSKR itu dari 3 prodi, pendidikan ekonomi, pendidikan PPKN, dan juga pendidikan PJKR ya. Seperti itu. Nah, itu sebagai proker unggulan tadi porsen itu? Ada 2 Mas sebenarnya. Ada 2, yang satu apa emang? Yang satu FPI PSKR Fest. FPI PSKR Fest? Ya. Itu kapan itu? Oke, FPI PSKR Fest akan kita lakukan rencana di bulan November. Hal itu mengingat beberapa pertimbangan dan di situ juga ada hari-hari besar. Salah satunya 10 November yaitu Hari Pahlawan. Nah, untuk hal tersebut kami mempertimbangkan bagusnya emang di hari-hari besar untuk melaksanakan. Gitu. Itu bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, untuk konsep kasar yang kami miliki yaitu ada 3. Yang pertama ada seminar nasional yang mengundang tokoh-tokoh besar yang inspiratif dan membicarakan hal-hal yang sekarang sedang viral. Yang kedua kami meningkatkan PMB Upgris dengan cara lomba-lomba SMA sederajat. Pemikiran kami baru dari se-Semarang Raya. Nah, kalau nanti pada peningkatan ya akan kita coba. Yang terakhir yaitu adalah sosialisasi yang terkait dengan KTI atau hal yang lain seperti itu. Untuk
Proker kan tadi udah bahas tentang program kerja yang sudah dilaksanakan itu. Program kerja yang akan datang juga termasuk salah satunya tadi kan FPI PSKRVS. Terus ada lagi nggak kira-kira dengan pengabdian masyarakat kah atau yang bagaimana seperti itu? Oke, baik. Kami juga memiliki program kerja yang belum terlaksana yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat, mimbar ekspresi, sosialisasi PKM, dan studi banding. Studi banding niatnya nih mau sama mana gitu. Untuk niat tersendiri dari kepala departemen yang menaungi hal tersebut, kami udah cari informasi dan udah berhubungan itu dari Undip secara offline. Tapi belum ada persetujuan kita laksanakan di Undip atau di UGRIS-nya sendiri. Oh begitu. Oke. Sebentar lagi ini kan teman-teman semua mungkin sobat Ormawa Lemawa di Universitas PGRI Semarang, BMU ini sedang merancang kegiatan Porsima teman-teman ya. Mungkin banyak yang belum tahu Porsima itu apa, itu adalah Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa di UGRIS sendiri. Jadi itu nanti akan banyak cabang lomba semacam kayak futsal, basket, seni seperti musikalisasi puisi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk di BEM FPI PSKR sendiri adakah persiapan khusus untuk menyambut Porsima ini? Kan Porsima kan di bulan Juni nanti ya, insya Allah seperti itu. Oke. Untuk persiapannya sendiri kami ambil dari beberapa cabang yang udah ada di Por Seni. Jadi kayak misal futsal itu kan sudah ada. Jadi nanti mungkin kita akan mengirim satu tim yang di situ ada kayak ibaratnya dua paket. Dua paket itu yang satu tim yang sudah menang dan sudah menang juara satu kemarin, dan paket yang kedua itu paket yang diseleksi lagi. Jadi akan ada dua paket yang masuk tapi dalam satu tim. Itu contoh yang di futsal. Kalau nanti bulu tangkis yang juara di Por Seni kemarin. Contoh-contoh persiapan kecilnya seperti itu. Bulu tangkis mas siapa emang? Bulu tangkis itu dari PJKR atas nama, boleh disebut? Boleh. Atas nama Hervia itu yang cewek. Kalau yang cowok itu atas nama saya kurang. Oke. Adalah itu. Oke. Berarti ada planning tersendiri lah untuk BEM FPI PSKR menghadapi Porsima di Porsima BEM UGRIS nantinya ya. Nah, ada lagi ya yang terkait dengan Porsima ini yang mau disampaikan? Oke, kalau hal terkait yang ingin kami sampaikan untuk terkait Porsima, yaitu kami sudah melaksanakan beberapa agenda selain yang disebutkan oleh wakil saya, yaitu kami mengkoordinasi karena kami mempunyai organisasi di bawah kami, yaitu dari perhimanya, himpunan yang ada 33 prodi. Nah, kami koordinasi itu, kami dari BEM itu biasanya kami akan mengutus satu-satu orang yang dimana untuk satu mengkoordinir perhimanya. Apakah himanya ada kesulitan, apakah ada kendala, itu kita bantu sedemikian sebisa mungkin sehingga Porsima dari per prodinya itu berjalan dengan baik, kita bisa mengikuti semuanya, dan Porsima di tahun ini juga lancar terlaksana. Oke, terima kasih. Terus udah bahas Porsima, aku mau tanya terkait dengan program kerja pengabdian masyarakat. Kayaknya banyak ya di BEM FPI sekarang melakukan pengabdian masyarakat. Itu ada apa aja kira-kira? Kalau pengabdian masyarakat itu konsepnya sudah ada. Itu nantinya mungkin akan ada di sekolah-sekolah di pinggir, atau maksudnya ibaratnya ngajar mini KKN seperti itulah. Jadi nanti kita bikin konsep seperti itu. Nah, tapi juga ada beberapa yang kayak kita cari desa-desa yang membutuhkan seperti itu. Tapi masih di daerah di lingkup Semarang. Oh, masih di lingkup Semarang. Udah berapa menit? Bro? Baru 8 menit. Siap. Kenapa nih mas? Kok pertanyaan tak? Gini mas, kami juga ingin menambahi terkait pengabdian masyarakat itu sebenarnya itu juga bukan hal asing dari FPI, tapi beberapa waktu itu namanya berganti, tapi dengan hal yang lingkupnya kecil. Maka dari inovasi-inovasi dalam tahun ini itu kami melibatkan sesuatu yang lebih besar, namanya yaitu pengabdian masyarakat. Dalam suatu hal kami juga mengingat laporan tadi yang dibicarakan oleh kemarin dari bagian kemahasiswaan, yaitu di mana ada mahasiswa yang turun ke lapangan. Nah, dari program yang disebutkan wakil saya, yaitu ke sekolahan, ke pinggir itu, sebenarnya itu kita mengambil dari 17 program SDGs. SDGs ya. Nah, kami itu juga ingin melihat dari program Mahisa yang terletak di dalam
di area Kendal ya kalau tidak salah. Nah tersebut kami juga mempertimbangkan apakah kami sanggup dengan pertimbangan itu atau enggak. Tapi hal tersebut kami juga harus memiliki konsep sehingga sehingga kami juga memiliki tujuan, memiliki kriteria, sehingga juga kami bisa melaksanakan sebaik mungkin melihat SDM yang ada di kami. Jumlah pengurus kami ada 40 Mas. Itu dari 3 prodi. Alhamdulillah 3 prodinya masuk semua, ada perwakilannya, sehingga dari dalam permusyawaratan pengambilan musyawarah mufakat untuk menentukan satu kebijakan atau putusan itu kami tetap mempertimbangkan dari 3 prodi seperti itu. Dari mas-masnya sendiri nih, kan menaungi tiga lemawa ya di itu ya. Ada apa ya tantangan tersendiri untuk mengurusi ketiga lemawa tersebut tuh enggak? Mungkin dari satu-satu ya. Dari saya sendiri. Ya kalau dari saya itu sebelumnya saya itu bukan langsung dari pengurus BEM FVPSKR, tapi sebelum periode di BEM itu saya menjabat di Ketua Umum Himpunan Mahasiswa PPKN. Sehingga apa yang jadi tantangan itu dari Hima langsung menjadi Ketua BEM itu adalah satu tantangan yang menurut saya gimana ya? Ya mudah-mudahan sulit karena kultur yang berbeda, GBHK yang harus saya pahami, 2 prodi dari tetangga yaitu pendidikan ekonomi dan PJKR yang berbeda dengan PPKN itu juga sudah membuat saya menjadi satu tantangan. Tapi katakanlah bahwa apakah menjadi tantangan itu menjadi terhendak atau menjadi kekurangan, saya tidak Mas. Saya menjadikan tantangan tersebut adalah bahwa itu adalah tujuan untuk mengembalikan bahwa untuk membuktikan bahwa saya dan teman-teman itu bisa gitu. Luar biasa sekali Pak Ketua. Dilanjutkan ke Kalau dari saya, tadi kan kalau Mas Kevin itu dari himpunan PPKN ya. Kalau saya itu kebetulan dari awal emang sudah di BEM. Jadi apa ya, permasalahan di BEM itu sebenarnya hanya itu aja. Tantangannya ya tadi sama, kayak culture-nya setiap prodi itu beda-beda. Tapi alhamdulillah ketika di BEM ini kita jadi satu, jadi nggak ada yang berarti aku PPKN, aku ekonomi, aku PJKR, tidak ada. Jadi di situ tantangan saya ya menyatukan itu tadi. Tapi alhamdulillah selama ini berjalan kepengurusan saya, alhamdulillah menjadi satu. Jadi nggak ada tantangan yang berat. Ya mungkin apa ya untuk mengatur individunya aja sih. Mengatur individunya. Itu yang agak ini. Emang strategi untuk mengatur individu itu sendiri itu gimana dari mas-mas sendiri? Oke, kalau saya melakukan kepemimpinan humanisme yaitu demokratik humanis yang dimana saya itu tetap tegas tapi dengan ramah. Tegasnya itu dalam mengambil kebijakan untuk menindaki suatu kebijakan, tapi humanis itu saya tidak seakan-akan pemimpin itu harus dihormati, tidak. Nah kami ingin membuka, saya dan mas kalian juga ingin membuka bahwa teman-teman dari anggota staf maupun kepala depan yang ada di BEM itu ada keterbukaan ketika ada satu masalah, ketika ada apapun itu sekiranya menyangkut organisasi bisa kita diskusikan sehingga bisa kita selesaikan secara bersama-sama gitu. Lebih ke demokratis ya mungkin ya Mas ya, dan juga ramah gitu ya kan. Aku baru lihat di person ini kemarin ada hal-hal apa ya, mungkin hal-hal yang berkesan untuk mas-masnya dalam penyiapan person ini sendiri tuh gimana dari kalian? Kalau persiapan ya dari person sendiri, dari peracara ini itu ya banyak yang berkesan gitu. Mulai dari jadwal yang berubah-ubah, rundown yang awalnya jam berapa jadi jam berapa, itu ya berkesan lah. Jadi kita jadi panitia juga harus menyesuaikan dari struktural lah ibaratnya yang itu. Jadi kita tantangannya itu untuk pra-acara. Tapi kalau untuk acara sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Jadi apa yang berkesan ya alhamdulillah rundown itu semua berjalan. Jadi nggak ada yang molor, nggak ada yang ya paling kecepatan malah. Kecepatan. Ya, kecepatan. Ada yang kecepatan. Kita kan kasih waktu biasa kasih spare lah. Nah, tapi malah justru spare itu malah nggak kepake. Jadi kita tepat waktu gitu. Berkesan banget itu. Dari masnya sendiri? Kalau dari saya yaitu kekompakan pengurus yang dimana saat masa sulit itu 5 hari itu bukan hari yang sedikit bagi kami. Apalagi di waktu weekend ya seharusnya mereka itu pulang, tapi mereka itu tetap di sini standby bareng, susah bareng, capek-capek bareng, berangkat ya jam 7 pulang jam setengah 6 ya setengah 6 itu menurut saya juga oke lah, apalagi dari 3 prodi dengan
masing-masing individu dengan kebutuhan masing-masing, saya apresiasi banget bagi kepengurusan ini. Oke, tepuk tangan buat BEM FPI PSKR ya dalam penyiapan person ini. Dalam waktu dekat ini tadi ada program kerja apa tadi? Dialog trilogi itu kan untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa di FPI PSKR sendiri. Nah, dalam dialog trilogi tersebut itu akan ada apa aja? Maksudnya bagaimana bentuk kegiatannya dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, konsep yang akan kami lakukan yaitu kami itu akan mengundang seluruh Lemawa, tidak ada perwakilan. Jadi jumlah pengurus itu berapa kita undang. Rencana di dalam untuk Lemawa itu konsep pertama yang Lemawa, terus tetap mengundang seluruh mahasiswa, terutama para kontim. Kita ada undangan khusus dan kita ada pamflet pemberitaan bahwa monggo ayo kita ikut untuk menyelesaikan aspirasi, mendengar aspirasi dan kita jawab oleh struktural. Nanti kita selesaikan bersama. Nah, nanti setelah itu kita ada siapkan MC sendiri untuk membacakan atau nanti programnya dibaca sendiri oleh para struktural yang ada di Dekanat. Nanti kita rembukan bahwasanya dari ini apakah terjawab atau gimana. Nah, kita akan diselesaikan di dalam forum tersebut. Siap. Dialog trilogi itu diambil dari ini kabinetnya kalian. Oke. Emang itu maksudnya apa? Filosofis maknanya. Trilogi. Kabinet trilogi. Tri itu dari 3 prodi. Logi itu dari kata logos, yaitu mempersatukan. Kita ingin bahwasanya 3 prodi di lingkup FPSK adalah lingkup yang bersatu gitu. Masya Allah. Filosofi yang luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Di BEM FPI PSKR sendiri ini kan kita di mahasiswa ya, kita ini mahasiswa, terus pasti dengan isu-isu terkini itu sangat aware lah istilahnya. Di BEM sendiri juga semacam itu gitu, ada kajian-kajian dan lain sebagainya kan. Di BEM FPI PSKR sendiri itu ada semacam kajian semacam itu enggak, atau pengangkatan isu-isu seperti itu? Oke, baik Mas, akan saya jawab. Isu kajian itu bermula adanya aspirasi saat konferensi. Kalau di BEM FPI itu akhirnya itu namanya konferensi. Konferensi itu ada salah satu mahasiswa yang ingin bahwasanya fakultas kita itu ada sesuatu program yang membahas tentang isu-isu terkini. Karena sebelum-sebelumnya itu belum ada membahas isu-isu terkini. Karena kita kan ada prodi PPKN yang sekurang-kurangnya itu kebanyakan yang mempelajari tentang pelajaran pendidikan politik. Benar. Dari hal tersebut kan juga sudah menambahkan bahwa ini bisa lah dijadikan proker karena tidak berjalan dengan prodi. Maka dari itu dihasilkan ada yang namanya mimbar ekspresi. Mimbar artinya panggung, ekspresi adalah keterbukaan atau penyampaian yang akan kita lakukan selama itu. Nah, konsepnya itu juga hampir sama, yaitu kita bisa mengangkat isu-isu yang terkini yang sedang viral, kita bahas bersama-sama, kita mengundang atau kita bahas secara internal atau apapun, sehingga isu terkini itu tidak disalahi makna atau bisa kita ambil kesimpulan gitu. Contoh mungkin kalau isu terkini ya masalah PPKN, PJKR dan juga ekonomi kan sangat krusial ya di Indonesia ini ya. Kayak misalkan tentang atlet di PJKR mungkin, terus kayak misalkan tentang ekonomi Indonesia dan lain sebagainya, terus pendidikan Pancasila kan sangat luar biasa teman-teman. Gimana politik dan juga bagaimana di dalamnya itu ya memang kita sebagai mahasiswa harus mengkritisi hal tersebut dong ya kan. Untuk yang sudah berjalan memang udah berjalan atau belum? Belum itu. Itu mau di bulan berapa emang? Itu rencana awal bulan setelah masuk semester 7. Oh, semester 7. Semester ganjil ya berarti. Iya. Ya, selesai membahas proker teman-teman, kita agendanya tadi apa aja, Bang? Oke. Kalau agenda itu kita ada 4, galang dana, lalu ada SAF, Sport Activity FPSKR, terus juga ada Nobar, sama yang terakhir itu Infopedia. Ya. Oke. SAF, apa itu? SAF itu jadi agenda kita mungkin setiap minggu, hampir setiap minggu atau setiap bulan, itu nanti kita ada olahraga bareng untuk mahasiswa FPSKR. Jadi kita itu tapi random, kadang bisa futsal, bisa badminton, tergantung nanti dari departemen yang menaungi itu mau apa. Tergantung moodnya ya. Iya. Mood kasusnya lah. SAF terus apa lagi tadi? SAF Nobar ya. Apa ini? Nobar timnas ya, terutama yang terus seputar Indonesia lah. Tapi kan yang sering terhighlight timnas Indonesia main sama mana itu nanti bakal ada Nobar itu. Tergantung kondisi. Karena kan kemarin yang AFC itu kan waktunya terlalu malam, nggak mungkin juga kalau diadakan. Jadi kita juga melihat jamnya juga, kalau misalnya jam 7, jam 8 masih oke lah.
Sebentar. Terus ada galang dana tuh, gimana tuh, bro? Galang dana itu ya kita menanggapi apa ya, misalnya ada bencana alam di suatu tempat itu kan pasti kita bakal turun ke jalan kayak gitu. Atau mungkin ada kalau kemarin kita ada program kerja di Kesos itu Charity Ramadan, itu juga kita galang dana juga, tapi beda karena galang dananya itu nanti tertujukan untuk suatu panti sosial. Nah itu kan Charity Ramadan sendiri itu rangkaian kegiatan, di situ ada bakti sosial di panti asuhan, ada bagi-bagi takjil. Nah itu juga galang dana juga, jadi sumber dananya dari galang dana juga, Disalurkan ke pihak ketiga gitu ya. Tapi kalau yang galang dana sendiri ini terkhusus untuk bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Jadi kayak ada tanah longsor atau ada bencana alam di mana kita tergerak untuk turun ke jalan, galang dana gitu teman-teman. Jadi ya kita nggak proker-proker aja gitu ya, tapi ada agenda yang memang bermanfaat lah untuk masyarakat secara luas, terlebih lagi di sekitaran Universitas PGRI Semarang itu sendiri. Tadi ada Infopedia itu semacam kajian kah atau gimana? Infopedia itu adalah program agenda dari Kominfo. Di BMFI itu juga ada yang namanya Departemen Kominfo, di mana salah satu agenda itu Infopedia. Infopedia itu adalah salah satu sarana membuat satu akun IG yang namanya FVPSKR, bisa di-follow nanti IG-nya BEM FVPSKR Universitas PGRI Semarang. Nah, di situ ada informasi-informasi, bukan hanya informasi yang terkait perkuliahan, bukan terkait sosial media, tapi bisa jadi aspirasi terhadap mahasiswa atau atlet yang berprestasi. Di situ kita bisa semua agenda dari semua kalangan informasi bisa kita masukkan, sehingga mahasiswa FVPSKR atau mahasiswa umum dan masyarakat umum di luar non UKRIS bisa mengetahui bahwa ini loh FVPSKR yang sekarang gitu. Dari petinggi-petinggi BEM FVPSKR sendiri nih ya, ada yang mau disampaikan nggak terkait mungkin BEM-nya atau dengan fakultasnya ke masyarakat luas? Oke, dari saya itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu saya mengutip dari Bapak Dekan FVPSKR Pak Agus Sutono yang berkata, jadi seseorang itu ngeli tapi ojo keli. Maknanya sangat luas yang saya kira itu dalam pembelajaran, karena itu dalam mata kuliah logika dan filsafat ilmu. Pak Dekan selalu mengatakan ngeli tapi ojo keli. Nah, gimana yang kita tangkap atau saya tangkap itu sangat luas. Yang kedua yaitu saya kutip dari Bapak Rahmat Sudrajat dari Kaprodi PPKN, yaitu pengurus organisasi harus berpikiran out of the box, yaitu berpikiran keluar, jangan hanya stand dalam satu ruangan tidak keluar. Dan yang ketiga yaitu mengutip dari salah satu hadis, yaitu idza wusidal amru ila ghairihi fangtandiri sa'ah, yang artinya jikalau ada sesuatu dipasrahke marang duduk ahline fangtan diri sah, bakal tunggu wae tanggal kehancurane. Nah, sesuatu hal itu saya harap dipasrahkan, dikenakan ke dalam sesuatu yang memang ahlinya. Jangan sampai ada praktek-praktek korupsi yang ada di organisasi. Jangan sampai organisasi terutama internal UKRIS itu terkecoh atau hal-hal yang negatif masuk ke dalam UKRIS itu sendiri. Terutama dari BEM FVPSKR mengucapkan ayo bersama-sama kita masuk ke dalam linear keorganisasian. Terima kasih, itu saja cukup. Oke Mas ya. Kalau dari saya nggak banyak-banyak ya, tadi dari Mas Kevin udah pakai hadis sekali. Ya, luar biasa. Kalau dari saya pesan buat teman-teman di FVPSKR dan juga di UKRIS ya, jangan takut untuk berorganisasi, karena berorganisasi itu asik, dan juga dari situ kita bisa menambah relasi, menambah ilmu, jodoh bagi yang mampu. Jadi jangan sampai kalian punya pikiran organisasi itu apa sih kayak gitu. Jangan sampai, karena organisasi itu benar-benar bagus. Iya. Buat teman-teman semua, tadi yang disampaikan Mas siapa Mas? Kevin. Oh ya, tadi disampaikan Mas Kevin, luar biasa. Kita jadi mahasiswa jangan yang stagnan gitu loh. Kita jadi mahasiswa out of the box dengan kita mengikuti Ormawa Limawa itu juga sebagai bagian dari kita ini, nggak jadi yang mahasiswa average. Kita menjadi mahasiswa yang up average ya. Di atas rata-rata teman-teman semuanya. Udah semuanya? Cukup. Nah, mungkin untuk Ormale on Air dengan BEM FVPSKR seperti itu teman-teman. Jika teman-teman Ormawa Limawa di lingkup Universitas PGRI Semarang ingin hadir ke Ormawa Limawa on Air,
langsung aja email di sekretariat@bemubris.or.id atau DM langsung ke Instagramnya BEM-Ubris di @bemubris ya teman-teman, mudah kok username-nya. Jangan ragu untuk datang ke Ormale On Air, kami siap untuk menampung terkait dengan promosi tentang 5 ormawa kalian dan lain sebagainya seperti itu. Dan mungkin Ormale On Air dengan BEM FPI PSKR cukup sampai di sini. Dan semangat buat BEM FPI PSKR, nantinya di BEM Ubris juga mau ada Porsima, juga teman-teman di fakultas lain atau di program studi lain hima prodinya untuk mempersiapkan Porsima yang nanti insya Allah di bulan Juni ya teman-teman. Tunggu perilisan dari BEM Ubris sendiri. Saya Helmi dan juga Mas Kevin, Mas Galang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.